cuan terus cuk. Di sini saya nggak akan membahas mengenai game, saya nggak akan main game, tapi kembali ke inti dari konten ini, saya selalu membahas dari sisi investasi, dari sisi chart, dari sisi analisa teknikal. Kenapa di saat yang bersamaan, dari bulan April sampai dengan saat ini bulan Juli, di saat Bitcoin-nya turun nilainya hingga 50%, kok token ini malah naik hampir 10% di saat Metaverse ataupun koin atau token game yang lainnya juga ikut delosor, ini kok malah naik sendirian. Kita akan bahas bareng-bareng ini apa dan potensi kenaikannya seperti apa. Langsung aja. Oke, secara singkat kalau kita lihat di sini di CoinMarketCap, secara singkat aja, supply-nya memang nggak terlalu banyak, 21 juta token aja. Terus urutannya juga masih 225, berada di jaringannya BNB, Binance Chain. Terus auditnya sudah diaudit oleh Certic ya, nomor 1 urusan audit mengaudit kripto. Sekilasnya seperti itu. Kalau kita lihat di coinmarketcap.com, kita nggak akan membahas panjang lebar soal ini ya. Terus saya penasaran aja, kenapa kok token ini di saat yang lain turun, ini kok malah naik ya. Di sini saya tergelitik aja pengen lihat ini nih, token apa sih Binary X ini. Jadi inisialnya BNX ya. Dan kalau kita lihat di situsnya secara singkat, saya pengen lihat aja ada 2 game di sini, Cyber Dragon dan Cyber Arena. Oke, kita akan cobain gameplaynya untuk Binary X. Di sini ada tersedia 2, Cyber Dragon sama Cyber Arena. Kita akan mulai masuk ke Cyber Arena aja. Kenapa? Karena bisa dimainin secara gratis, teman-teman bisa langsung cobain ya. Dan di sini bagian ini ada teman-teman harus menghubungkan dengan wallet teman-teman. Rata-rata biasanya pakai MetaMask, tinggal diklik aja connect-nya, nanti langsung sambung otomatis seperti ini ya, jaringannya di jaringan Binance Smart Chain ya. Terus ini game, kita langsung masuk aja ke Cyber Arena. Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini, langsung sambung, tinggal pencet start. Oke, ini udah saya coba beberapa kali mainkan, kita tinggal langsung aja untuk coba find opponent sepertinya ini. Oke, gambarannya seperti ini, kita tinggal susun decknya. Cost ini berkaitan dengan nilainya dari masing-masing kartu, usahakan bisa terisi semua, tapi nggak boleh lebih dari 100. Ini sisa 6, ini sisa battle yang bisa kita lakukan hari ini. Dan untuk lihat statistiknya tinggal klik aja. Ada 3 statistik di sini, statistik serangan, pertahanan, dan statistik nyawanya seperti ini. Jadi cost ini adalah nilainya, yang nilai dari hero ini. Dan kalau untuk ngisi front row ini di depan, otomatis selain serangannya harus bagus, otomatis nyawanya dia juga harus banyak. Nah, kalau yang di belakang ini nyawanya nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa, tapi usahakan serangannya bagus ya, intinya seperti itu. Jadi yang di depan nih sebisa mungkin defense-nya, nyawanya yang banyak. Kurang lebih nanti tinggal teman-teman atur strateginya aja, disesuaikan dengan lawannya, rivalnya teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja klik battle untuk memulai langsung pertandingannya, dan kurang lebih gameplaynya seperti ini. Kita langsung aja karena ini berlangsung otomatis, kita akan tunggu aja. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Poin di sini setiap menang bertambah 5, kalau nggak salah kalau kalah dikurangin 3. Saya pengen lebih fokus ke kok bisa. Ini istilahnya pergerakannya seperti itu di saat marketnya turun dan yang melatar belakangi apa. Jadi saya menemukan sedikit info di white paper ini. Saya selalu seneng lihat dari sisi ini yang mendanain siapa sih? Karena ketika kita tahu nih yang mendanai siapa,
dan ternyata ada perusahaan besar di sana, sesuatu yang besar di sana, otomatis tanpa kita harus melihat proyeknya ya, maksudnya pasti si investor itu melihat sesuatu yang bagus di proyek ini, menurut saya ya, intinya seperti itu. Dan saya lihat ke bagian nomor 8, langsung saya skip aja. Saya menemukan di sini ada tulisan Binance Lab. Jadi ini diinvestasi juga oleh Binance Lab. Mungkin di exchange lain juga punya pembiayaan seperti ini, tapi untuk Binance yang si nomor 1 di exchange kripto di seluruh dunia, dengan masuk ke BNX ini, pastilah melihat sesuatu yang unik, mungkin banyak nilai plusnya sehingga Binance masuk ke sini. Dan kalau kita lihat performanya, setidaknya ketika market drop seperti ini tolak ukur yang sangat bagus untuk kita menfilter setidaknya ya. Jadi teman-teman bisa cek besok, apapun itu koin tokennya, teman-teman cek aja. 4 bulan terakhir ini ketika market turun, ketika ada yang naik, teman-teman kudu riset. Lihat ya, yang menarik apa, kenapa kalau ada yang naik langsung bisa dicek seperti ini, BNX ya. Oke, ini ketemu yang masuk Binance dan kita akan langsung masuk ke chartnya. Oke, di sini kelihatan dengan jelas kalau di bagian ini, poin ini mulai bulan April dia mengalami kenaikan. Dan kalau kita bandingin sebelum, nanti kita akan analisa secara sederhana aja ya untuk teknikalnya. Saya pengen bandingin dulu dengan BTC. Teman-teman bisa lihat di sini. Dengan jelas BTC pada waktu April sampai dengan Juli itu kehilangan sekitar hampir, bukan 50% lagi, hampir 60%. Di saat itu titik tertingginya di kisaran 46.000. Sekarang teman-teman tahu ada di kisaran 20.000, yang artinya penurunannya sekitar 50% lebih jelas ya, hampir 60%. Dan di saat yang bersamaan teman-teman juga bisa lihat di chart ini bahwa BNX di saat yang sama itu kisaran harganya sekitaran 108-109 dolar dan saat ini berada di 118, yang artinya ada kenaikan kurang lebih 10%. Outperform performanya di waktu itu mengalahkan BTC, yang otomatis berarti mengalahkan tren dari market kripto. Nah, di sini makanya saya melihat hal yang menarik, makanya saya searching Binary X itu seperti apa. Dan sekali lagi sekarang ini disclaimer on, teman-teman kudu research sendiri, cek sendiri, kalau setuju tinggal masuk untuk investasi. Kurang lebihnya seperti itu. Kita akan lanjut lagi di sini. Karena ini bergerak di game ya. Ini ada game maupun metaverse otomatis ya, metaverse on-chain game. Play to earn juga. Kita akan bandingin kalau gimana kalau dibandingin dengan game sejuta umatnya kripto, Axie ya. Di sini kita akan cek Axie pergerakannya seperti apa. Saya juga mau ambil contoh dari metaverse itu Sand misalnya ya, Sandbox. Kita lihat, gabungin semua, terus ada mungkin teman-teman ngerti Gala, oke saya masukin juga Gala. Di sini saya masukin perbandingan harganya, dah. Dan teman-teman akan lihat semuanya itu berada di bawah BNX. Otomatis ya, karena harusnya pergerakan harga itu kan sejalan dengan BTC. Mirip-mirip ya, BTC ndelosor, semua ndelosor. Nah, ini adalah sesuatu yang unik dari BNX atau Binary X. Kita akan lihat dari segi analisa teknikalnya, chartnya sederhananya seperti apa ya. Ini saya hapus dulu aja biar jelas. Nah, ini semua saya hapus karena udah jelas semuanya di outperform, dikalahin sama pergerakan harganya BNX. Di sini secara singkat dari time frame hariannya, saya melihat polanya seperti ini ya. Secara singkat yang namanya ini broadening wedge yang kalau ketembus baik atas maupun bawah ini akan menghasilkan kenaikan atau penurunan yang cukup signifikan. Kita akan lihat, saksikan bareng-bareng. Menurut saya nih, kalau misalnya BTC aja sekarang lagi recovery ya. Kemarin turun aja, dia bertahan bahkan cenderung naik sedikit. Apalagi teman-teman mungkin bisa bayangin korelasinya kalau BTC-nya naik. Mungkin bisa jadi nih, ini jeblok naik ke atas. Bisa jadi ya, tapi sementara realitanya ini. Realitanya broadening dan masih berada di
zona nyamannya. Entah ini akan break ke atas atau ke bawah, kita akan tunggu, sama-sama tunggu. Tapi itu tadi prinsipnya adalah outperform dari market kripto pada umumnya. Tambahan informasi untuk BNX, jadi sedang ada event airdrop senilai total $1.200 atau sekitaran 18 juta rupiah ya. Di sini lebih jelasnya. Dan ini linknya nanti saya sertakan di deskripsi, teman-teman tinggal klik aja nanti langsung akan masuk seperti ini. Dan teman-teman tinggal caranya, tinggal ini aja, login with, ini diklik aja, terus klik seperti ini wallet connect-nya, terus akan ada keluar QR code seperti ini. Caranya teman-teman tinggal masuk ke wallet teman-teman yang populer, semisal MetaMask atau Trust Wallet. Itu kalau Trust Wallet di sebelah kanan bawah ada tulisannya setting ya, klik aja settingnya, nanti ada tulisannya ini ya, wallet connect, itu tinggal pilih, langsung di scan aja, nanti langsung keluar perintah selanjutnya, tinggal di oke aja. Pokoknya adalah itu cara connect-nya. Kalau teman-teman yang dari MetaMask, tinggal klik yang sama di kanan atas, itu ada QR code-nya, tinggal klik scan. Intinya seperti itu aja. Terus langkah selanjutnya tinggal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diikutin aja satu persatu ya. Ini nanti diklik-klik aja, selesai. Udah sesimpel itu aja, nanti tinggal tunggu pengumumannya. Apakah layak dikoleksi untuk investasi atau enggak? Bagi saya pribadi dengan pertimbangan seperti tadi, enggak all in ya, tapi sisihkan dana sedikit untuk masuk ke sini. Ini sangat masuk akal untuk saya ya. Sekali lagi, resiko ditanggung penumpang. Oke, itu gambaran singkatnya dari BNX. Pergerakannya seperti ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, cek and recheck sendiri. Dan yang terakhir kali, bagi teman-teman mungkin yang tidak punya banyak pilihan exchange, karena kita di Indonesia, sekali lagi, masuklah, investasilah, masuklah ke tempat yang paling aman. Di sini dalam arti ada toko kripto. Teman-teman bisa cek di toko kripto dan bisa pakai referral di bawah ini di deskripsi ya, supaya mendapatkan diskon lebih untuk diskon fee transaksi ya. Intinya adalah itu, teman-teman bisa dapatkan BNX di toko kripto. Mudah banget, tinggal pakai USDT di sini ya, tersedia dalam USDT, sudah rilis di toko kripto. Langsung aja teman-teman bisa investasi. Sekali lagi aja, rekomendasi saya adalah investasi, enggak kok untuk trading, investasi. Dan nggak all in juga ya, sisihkan sebagian dananya, teman-teman bisa masuk melalui toko kripto ini. Aman, dijamin aman, izinnya lengkap, dan sudah terbukti dari toko kripto sudah berdiri dari tahun 2018. Jadi aman semuanya, nggak ada masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.